Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukrulillah ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ratna Susyanawati, staf ahli Menteri Bidang HAM dan KPPPA, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Provokator Nia Syahrifuddin selaku staf khusus Menteri Bidang Perempuan dan Politik. Silahkan berdiri, Provokator. Gak usah khawatir, di tengah para profesor, provokator juga punya peran yang sangat penting dan strategis. Yang saya hormati Ibu Maria Ulfa belum hadir. Kemudian Bapak Kiai Haji Daden Suhendar belum hadir juga. Ibu Ai Rahmayanti, terima kasih. Ini mitra kami dari KPAI. Kemudian ini adik saya Haji Wardi Taufik SAG MSI, Sekretaris Umum. Kemudian Mas Gofar, selamat atas terpilih sebagai Ombudsman. Ya, mudah-mudahan bisa mewarnai Ombudsman. Kemudian ada kakak saya di sini, Kak Inun. Ini dari dulu sejak di PPNU selalu menjadi motor. NU, perempuan-perempuannya kalau tidak digerakkan kadang suka lupa kalau dia punya kesempatan untuk meningkatkan kualitas dirinya. Sehingga kita berterima kasih Kak Inun tetap bersemangat untuk menguatkan kita semua. Teman-teman sekalian, tentu saja kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa hadir di acara yang sangat strategis ini. Ibu bapak sekalian dan sahabat-sahabat yang saya cintai, tentunya kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan pusat Ikatan Sarjana NU yang telah menginisiasi kegiatan pada hari ini. Saya juga termasuk bagian dari ISNU, tapi nggak tahu saya jadi anggota apa enggak. Mudah-mudahan semuanya menjadi anggota dari ISNU untuk sarjana-sarjananya. Kemudian teman-teman sekalian, kegiatan ini bukan hanya menghadirkan ruang diskusi, tetapi juga mempertemukan berbagai komponen masyarakat. Bagaimana kita bukan hanya berbicara, tetapi follow up dari kegiatan ini adalah rencana aksi yang bisa kita kolaborasikan dengan memperkuat pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Berikutnya juga terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada kami dan juga kesempatan untuk menyampaikan beberapa langkah strategis terkait isu-isu perempuan dan perlindungan anak. Teman-teman sekalian, kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagaimana kita ketahui bahwa konstitusi negara kita, Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa jaminan persamaan hak dan kedudukan untuk seluruh warga negara Indonesia di hadapan hukum. Negara tentunya berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia, segenap tumpah darah Indonesia, dan secara aktif mewujudkan kesejahteraan umum, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
termasuk perempuan dan anak-anak. Komitmen negara dalam perlindungan perempuan dan anak ini ada komitmen global dan juga nasional. Komitmen global kita lihat dari Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan yang kita kenal dengan Konvensi CEDAW. Kemudian untuk anak juga ada, yaitu Konvensi Hak Anak atau CRC. Kemudian tujuan pemberdayaan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan dari SDGs. Sedangkan instrumen nasional kita sudah punya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta kebijakan-kebijakan dan regulasi yang berspektif perempuan dan anak. Tentu saja ini menjadi fondasi penting untuk kita melangkah bersama bagaimana penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ini bisa kita sinergikan bersama-sama. Ibu bapak sekalian dan sahabat-sahabat yang saya hormati, pengarus utamaan gender dan penghapusan kekerasan ini menjadi prioritas program kami, di mana selama hampir 3 dekade pemerintah secara konsisten berkomitmen memperkuat pengarus utamaan gender sebagai strategi pembangunan yang berkelanjutan untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan, sehingga menghasilkan kebijakan yang program yang memastikan akses dan partisipasi setara bagi perempuan dalam proses pengambil keputusan di seluruh sektor pembangunan, kemudian penguatan perlindungan dan juga regulasi untuk penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Teman-teman semua, kita tahu bahwa populasi di Indonesia saat ini berada di posisi 281,6 juta jiwa, di mana 49,9% adalah perempuan dan 28,6% adalah anak-anak. Artinya hampir 70% populasi Indonesia adalah perempuan dan anak. Artinya juga bahwa perempuan dan anak ini menempati posisi yang sangat penting dan strategis untuk menuju Indonesia Emas 2045. Namun demikian, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa realitas yang ada di hadapan kita, kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga kita masih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Kami melakukan survei nasional pengalaman hidup perempuan secara nasional. Di sini menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan, karena dari hasil survei kami kerjasama dengan Universitas Indonesia dan BPS di sini menunjukkan bahwa 1 dari 4 perempuan di Indonesia, artinya 25% perempuan di Indonesia usia 15 sampai dengan 64 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Kekerasan terbanyak adalah kekerasan seksual dan lokasi terbanyak terjadinya adalah di rumah tangga. Jadi pelakunya justru adalah orang yang terdekat dengan kita. Kami juga melakukan survei nasional tahun 2024. Survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja, angkanya lebih memprihatinkan lagi, karena 1 dari 2 anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Jadi 50% loh anak kita ini pernah mengalami kekerasan. Ini bukan sekedar angka, tapi ini peringatan untuk kita semua. Bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya agar ini tidak semakin tinggi angkanya, tetapi meminimalisir atau idealnya sudah tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi teman-teman sekalian, kalau dari beberapa kasus yang kami tangani langsung, kekerasan terhadap perempuan dan anak ada 5 faktor penyebab hasil analisa internal kami. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Jadi teman-teman ISNU bisa memperkuat salah satu dari sisi ekonomi perempuan.
pemberdayaan ekonomi perempuan. Kita bisa berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan mitra-mitra yang ada. Bagaimana perempuan-perempuan kita dikuatkan secara ekonomi dan dibangun kesadarannya bahwa kekerasan itu tidak layak. Ada beberapa kasus yang saya tangani langsung, saya tidak menyebutkan kabupatennya. Ada seorang anak mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ayah sambungnya. Anak ini kelas 6 SD, kemudian hamil 7 bulan. Saya bertemu dengan si ibu. Ibu nggak melihat apa yang terjadi di dalam rumah tangga ibu. Ibu nggak melihat perubahan yang terjadi di suami ibu dan anak ibu. Sangat miris ketika saya mendengar jawabannya. Sudah terlanjur, mau gimana lagi? Saya ikhlas, saya dimadu oleh anak saya. Ini realitas yang ada di depan kita. Jangan dikira perempuan-perempuan punya pemahaman yang sama. Seorang ayah, seorang suami menjadi suami dari anaknya. Ini tugas kita bersama. Bagaimana ISNU lebih bersinergi dengan berbagai pihak agar ini tidak terjadi lagi. Kalau mahasiswa atau sarjana umum mungkin nggak terlalu paham dengan kondisi ini, bahwa fondasi mendasar dari persoalan ini adalah bahwa pemahaman keagamaan yang juga sangat rendah. Karena bahasa dimadu oleh anak saya ini kan sebetulnya sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai norma agama kita. Tapi ini kenyataan di lapangan seperti ini. Kemudian saya tanya lagi lebih lanjut kepada si ibu, karena si ibu ini tidak bersedia suaminya diproses secara hukum. Biasanya kondisi ini terjadi ketika si ibu ini tidak punya penghasilan yang tetap, sehingga sangat bergantung kepada suami. Ternyata dalam kasus ini dan beberapa kasus yang kami tangani langsung, justru si perempuannya inilah pekerja utama dalam rumah tangga tersebut. Jadi secara ekonomi justru si perempuan, si ibu ini yang bekerja. Suami hidupnya sambungnya ini hanya pekerja serabutan. Ini di luar akal kita. Ketika perempuan kuat secara ekonomi, dia tetap lebih membela suaminya ketimbang anaknya. Dia lebih rela anaknya menjadi korban daripada suaminya yang diproses secara hukum. Ini terjadi di hadapan kita. Saya yakin ketika ISNU bergerak di seluruh Indonesia, harusnya ini tidak boleh terjadi. Apalagi pemahaman yang sangat keliru bahwa anaknya bisa menjadi suami dari suami ibunya. Jadi kalau anaknya lahir, manggil ke suami ibunya kakek atau bapak. Ini tugas bersama kita. Ini penting sekali menurut saya. Nah, kemudian ibu bapak sekalian, dari berbagai persoalan yang kita hadapi bersama terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kami membuat langkah-langkah strategis yang bersumber dari Astacita Presiden dan PHTC Presiden. Dengan program strategis kami adalah Ruang Bersama Indonesia. Kita bisa berkolaborasi dengan ISNU di Ruang Bersama Indonesia. Ruang Bersama Indonesia ini adalah kelanjutan dari program Ibu Bintang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sebelumnya, yakni tentang desa kelurahan yang ramah anak dan perempuan. Jadi kami ingin mewujudkan bagaimana sebuah desa itu ramah terhadap perempuan dan anak. Tetapi nggak mungkin kementerian kami hanya bekerja sendiri. Nah, pada saat retreat di Magelang, ini ide yang luar biasa dari Bapak Presiden yang mungkin masyarakat secara luas belum sepenuhnya memahami. Pada saat kami menteri-menteri semua diajak retreat di Magelang, informasi di luar biasa. Ada yang menyampaikan bahwa Pak Presiden ingin menteri-menterinya memimpin secara militer karena
retreat itu dilaksanakan di sekolah Akademi Militer di Magelang. Saya menjadi saksi apa yang diinisiasi oleh Pak Presiden ini adalah sebuah ide yang cemerlang. Karena apa? Pak Presiden menyadari bahwa menteri dan pimpinan lembaga yang baru dilantik ini berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang pengusaha, ada yang politisi, ada yang akademisi, dan ada juga yang aktivis. Bagaimana menteri-menteri ini bisa berkolaborasi kalau mereka tidak terbangun bonding, tidak terbangun kebersamaan. Bahkan beliau menyampaikan, wahai Bapak dan Ibu Menteri, tidak ada satupun kementerian lembaga yang bisa sukses dan jalan sendiri. Semua harus kolaborasi, bersinergi bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita. Oleh karena itu, Desa Kelurahan Ramah Anak dan Perempuan yang sudah diinisiasi oleh Ibu Bintang, kami lanjutkan bertransformasi menjadi ruang bersama Indonesia. Indikatornya sama, tambahannya hanya satu, adanya kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dan yang paling penting adalah partisipasi masyarakat, gerakan perempuan di tingkat desa. Kalau kita lihat di setiap desa, berbagai kementerian punya petugas di tingkat desa. Dari Kemendes punya pendamping desa, dari Kemensos punya Peksos, dari Kemenak ada, dari kepolisian ada, dari BKKBN ada. Tapi kami melihat bahwa para petugas ini ibarat lidi, mereka tersebar di pojok-pojok desa dan hanya fokus dengan apa yang menjadi tusinya masing-masing. Nah, di ruang bersama Indonesia ini, kami ingin lidi-lidi yang ada di desa ini kami ikat menjadi satu. Isnu bareng-bareng di sini, ayo kita bersihkan, kita selesaikan persoalan-persoalan di tingkat desa. Masalah stunting contohnya, nggak bisa hanya dinas kesehatan saja yang bekerja. Dinas kesehatan harus merangkul semua pihak, bagaimana pemahaman tentang gizi yang baik, bagaimana ibu-ibu ini juga mempunyai pengetahuan tentang pemberian gizi yang baik, sehingga perlu kolaborasi dengan berbagai pihak. Maka kami ingin bersama-sama dengan Wisnu untuk bersama-sama di ruang bersama Indonesia yang berbasis desa. Mimpi kami tidak tinggi-tinggi, cukup di tingkat desa. Ada pemberdayaan perempuan, penguatan perempuan, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan sekarang sudah banyak kekerasan yang dialami oleh anak-anak laki-laki karena stigma budaya kita yang masih mengakar bahwa anak laki-laki tidak boleh lemah, anak laki-laki tidak boleh menangis, anak laki-laki harus kuat, anak laki-laki harus bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Padahal anak laki-laki juga manusia. Dia butuh tempat untuk cerita, dia butuh tempat untuk mengungkapkan perasaannya, apa yang sedang ia rasakan, sehingga tidak terjadi lagi peristiwa yang baru kita lihat bersama di Ngada. Seorang anak 10 tahun harus mengakhiri hidupnya karena perasaan-perasaan atau masalah yang tidak sempat diungkapkan dan dia tidak tahu harus berbicara dengan siapa. Oleh karena itu, kerangka kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kami melakukan pencegahan dan penanganan di 3 pilar, yaitu penguatan regulasi. Sudah ada Undang-Undang TPKS nomor 12 tahun 2022, kemudian PP nomor 17 tahun 2025, yang kita kenal dengan PP Tunas, ini yang dikeluarkan oleh Komdiji. Kemudian Perpres nomor 87 tahun 2025 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan, dan kami saat ini sedang menyiapkan rencana Permen PPPA tentang strategi nasional untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Yang kedua adalah penguatan kelembagaan. Ibu bapak sekalian, kami punya layanan kanal untuk laporan
kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat, yaitu call center kami Sapa 129. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat ISDU dimanapun berada, ketika melihat ada ketidakadilan, ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka bisa dilaporkan kepada kami melalui kanal 129 atau melalui WhatsApp di 08 111 129 129. Teman sekalian, Sapa 129 ini terintegrasi dengan Simfoni. Simfoni ini adalah sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak. Kami di pertengahan Januari kemarin sudah melaunching Simfoni versi 3. Apa bedanya Simfoni versi 1, 2, dan 3? Kalau Simfoni versi 1, begitu ada kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak, dari kementerian kami mendata secara manual. Jadi ditulis apa yang terjadi, siapa yang melakukan, kejadiannya di mana, dan lain sebagainya. Simfoni versi 2 sudah secara online. Jadi data-data kekerasan bisa kita masukkan, kita update ya secara on time gitu ya, dalam waktu yang cepat. Berapa jumlah kekerasan yang dilaporkan kepada Simfoni versi 2. Kami mengadakan analisa. Ternyata versi 2 ini hanya sebatas mendata laporan kekerasan yang dilaporkan kepada kami. Kami tidak bisa mengecek secara langsung kasus ini sudah ada di mana, apakah sudah sampai terminasi atau bottleneck-nya ada di mana. Maka versi 3 ini yang kami launching pada pertengahan Januari, mudah-mudahan ini semakin memaksimalkan layanan yang kami berikan. Di mana versi 3 ini kita kenal dengan versi manajemen kasus, di mana ketika dilaporkan kemudian akan ada nomor register yang tercatat di Simfoni, kemudian kita bisa melihat mengupdate dari kasus-kasus yang masuk ini berapa yang sudah dilakukan pendampingan, berapa banyak yang masih dalam proses, dan berapa banyak yang sudah terselesaikan atau terminasi. Ini juga berkolaborasi dengan unit pelaksana teknis daerah UPTD yang saat ini sudah berada di 34 provinsi dan 410 kabupaten kota. Saat ini masih ada 98 kabupaten kota yang belum terbentuk UPTD-nya karena berbagai hal, khususnya ada pergantian pimpinan daerah. Ini juga berdampak kepada maksimalisasi pembentukan UPTD PPA di daerah. Kemudian hal ini juga diperkuat komitmen yang luar biasa dari Kepolisian Republik Indonesia. Kami beberapa kali melakukan advokasi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Alhamdulillah di akhir Januari 2026 yang lalu telah di-launching Direktorat PPA Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, ada di 11 Polda dan 22 di tingkat Polres. Ini menunjukkan bahwa pemerintah negara punya komitmen bagaimana kekerasan dan terhadap perempuan dan anak ini bisa kita selesaikan bersama-sama. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak ini menjadi sebuah kesempatan kita bersama bagaimana kita berkolaborasi lebih lanjut untuk bisa melakukan hal-hal positif khususnya dalam kegiatan pagi hari ini. Tentunya kami berharap kegiatan hari ini bisa memberikan bukan hanya rekomendasi, tetapi apa yang bisa kita lakukan bersama, aksi nyata kita, supaya pemberdayaan perempuan, pencegahan kekerasan, dan perlindungan terhadap perempuan anak bisa kita realisasikan bersama. Di desa-desa masih butuh banyak perempuan-perempuan yang sebetulnya punya potensi, tetapi belum mempunyai kesempatan dan akses untuk bisa memperkuat kualitas dirinya.
Untuk itu mudah-mudahan pada hari ini kita bisa meningkatkan, memperkuat kolaborasi khususnya dengan PP ISNU dan juga PW ISNU yang ada di seluruh Indonesia. Salah satu di sini adalah literasi tentang memberikan pemahaman dan membangun kesadaran kepada masyarakat. Kalau kita berhasil, outcome-nya adalah ada perubahan perspektif tentang perempuan dan adanya perubahan perilaku dalam masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi kolaborasi kita bersama. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Arifah Fauzi atas keynote speech-nya.